Halo teman-teman semuanya, saya Frans Elkana dan ini merupakan IGTV yang pertama kali saya buat. Di saat seperti sekarang banyak sekali mungkin hal yang terjadi yang tidak kita inginkan dan mungkin berimpact ke kehidupan kita, termasuk saya pribadi. Dan video ini saya buat untuk sharing ke teman-teman semuanya. Namun saya tidak sendiri, saya punya narasumber hebat namanya Ko Caleb. Jadi saya senang sekali membaca insight dari beliau. Kalau teman-teman pengen lihat lebih banyak dari insight beliau, bisa langsung dicek di Instagramnya. Dan langsung saja, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Ko Caleb atas waktunya dan mau berbagi dengan teman-teman yang akan menonton IGTV ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan langsung saja pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, hal apa saja yang dapat kita lakukan di saat-saat terbatas seperti sekarang ini? Hal-hal positif apa saja yang kita bisa pelajari selama corona ini terjadi? Yang pertama pasti kita bisa belajar untuk mencintai diri kita lebih lagi, dalam arti dalam menjaga kesehatan kita. Karena sebelum ada wabah ini biasanya kita nggak peduli dengan makanan yang kita jaga, nggak peduli dengan antibodi, dengan imun sistem, dengan olahraga, dengan mencuci tangan dan segala macam. Sekarang kita jadi lebih aware dan kita seperti di Alkitab kita jadi belajar untuk menghitung hari lebih bijaksana. Kita nggak tahu bahwa esok hari nggak pernah dijanjikan, nggak pernah guaranteed that tomorrow will come for us. That's why kita harus belajar untuk menjaga kesehatan kita dan belajar untuk betul-betul menghitung hari dan cherish everything. Apapun yang kita punya saat ini kita bersyukur, kita nikmati dan jangan membuang-buang waktu kita. Yang kedua terutama pasti kita juga belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita dipaksa tinggal di rumah, terpaksa terpisah dari semua kesibukan-kesibukan kita. Meskipun tetap dari rumah pun masih akan sibuk, tapi kita jadi punya banyak waktu lebih luang untuk kita bisa have a quiet time sama Tuhan, bisa meditasi mengenai kata-kata Dia, mengenai firman Dia, dan kita bisa mulai dengar apa sih yang sebenarnya Dia mau ngomong dan apa sih yang sebenarnya Dia mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang terakhir terutama adalah kita jadi ada kesempatan untuk benar-benar mempraktekkan apakah kita betul-betul anak Tuhan atau enggak. Karena kalau kita anak Tuhan terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain, cara kita care sama orang lain. Apakah dengan keadaan sekarang di mana banyak orang butuh bantuan kita sibuk mikirin diri kita sibuk menyelamatkan diri sendiri, atau kita juga jadi tergerak untuk membantu orang lain, as simple as mungkin mempromosikan bisnis dia seperti yang dilakukan beberapa orang, atau menyumbangkan ADP, atau sekedar memberi support moral, atau dengan kita di rumah pun dan tidak menyebarkan COVID ini kita sudah membantu menjaga orang lain. Jadi this is really a good time for us untuk benar-benar membuktikan apakah kita care, apakah kita betul-betul mencerminkan kasih Tuhan di dalam hidup kita dengan kita juga mengasihi orang lain. So I think corona ini selain membawa sesuatu yang pandemik dan ketakutan, terlebih lagi juga membawa kita ke dalam kesadaran bahwa kita perlu mengasihi Tuhan, kita perlu mengasihi sama dan mengasihi diri kita lebih lagi. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita diajarkan untuk lebih aware dan menghargai diri kita sendiri, sesama kita, dan terutama kita dibuat semakin dekat kepada Tuhan. Nah, pertanyaan kedua, apa sih pesan Ko Caleb untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin terkena virus ini, dan mungkin pesan untuk kita semua juga yang sedang berjaga-jaga, sedang stay at home, dan mungkin sedang merasa takut di masa-masa seperti sekarang? Buat teman-teman yang unfortunately terkena dengan penyakit COVID-19 ini, pertama-tama saya berdoa buat kalian, dan saya cuma mau kasih tahu bahwa jangan pernah menyerah. Pastor Jose pernah berkhotbah bahwa being helpless is a condition, tapi being hopeless is a decision. So jangan pernah kehilangan pengharapan. Pelajari statistik yang ada bahwa 90% lebih orang yang terkena COVID bisa sembuh dengan sendirinya dengan antibodi dia. So you have a very good chance to survive. Bahkan setelah itu bisa lebih kuat lagi dari sebelumnya. So nggak usah down, nggak usah stres, karena hati yang gembira adalah obat yang mancur. Semangat yang patah justru mengeringkan tulang. Jangan sampai semangat patah sehingga kita pun antibodi turun dan terlalu gampang diserang oleh COVID ini. So always be rejoiceful.
minum vitamin, jaga badan, tidur yang nyenyak, tidur yang baik. This too shall pass. Gue percaya kalian pasti bisa mengalahkan virus ini. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada temannya terkena COVID, ini saatnya kita justru menjadi teman yang baik. Ini adalah testimoni apakah kita betul-betul teman yang care, yang mempedulikan diri sendiri, atau kita juga teman yang mempedulikan mereka. So physical distancing sangat-sangat perlu. Saya mengerti sekali, nggak perlu mendekat, nggak perlu datengin atau jenguk, karena bisa menular ke kita dan kita bisa menularkan ke orang-orang di rumah. I agree for that. Tapi social distancing, physical distancing bukan berarti kita menjauh dari orang itu dan tidak berteman dengan orang itu. Justru saat ini adalah saat dimana-mana kita sangat dibutuhkan sebagai teman untuk care sama mereka, untuk sekedar chat mereka, tanya how are you doing, kamu butuh makanan apa, kita bisa kirim makanan, kamu butuh hand sanitizer kah, butuh hiburan kah, apapun itu kita bisa lakukan tanpa physically kita harus berada di sana. So let's just be a good friend for them, dan terutama kita harus selalu berdoa buat mereka supaya mereka kuat dan mengalahkan COVID-19 ini. Jadi social distancing, physical distancing, kemudian jaga kesehatan pribadi juga sangat penting di saat seperti sekarang. Namun jangan sampai social connection-nya juga terputus, karena ini waktu yang tepat untuk kita dapat berbagi, menjadi berkat untuk orang lain, terutama untuk teman-teman kita yang terkena virus ini. Pertanyaan ketiga yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih satu ayat yang bisa di-share ke kita semua untuk bisa tetap tenang dan teguh dalam keadaan seperti sekarang? Sebenarnya di Alkitab sendiri banyak sekali ayat-ayat yang berusaha menguatkan kita ketika kita lagi takut atau khawatir. Nggak kurang dari 40 ayat berusaha menguatkan kita, karena Tuhan tahu kita manusia yang cenderung khawatir dan takut. Tapi ada satu ayat pribadi buat saya sangat menguatkan saya, yaitu di Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi saya pribadi sangat menguatkan saya, karena seberapa tough pun situasi corona saat ini tidak akan sanggup membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. So always know and always realize that God loves you, God loves me, God loves all of us, despite apapun keadaan yang kita alami. Oke, terima kasih Ko Caleb untuk waktunya, untuk ayat Alkitab yang disampaikan, sungguh menguatkan. Semoga teman-teman yang menonton IGTV ini juga bisa diberkati dengan apa yang kita sharing hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan turut campur tangan untuk segala kondisi kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan segera kondisi kita. Baik, terima kasih teman-teman. God bless you.